Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-akbar alladhi khalaqal kauna wa dabbar walladhi anzalal qur'anal karima fihi al-'izatu wal-'ibar walladhi qala fi suratil kautsar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla 'anis syabihi wal mathili wal kufi wan nadhir. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal 'ibadi ajma'in fahadallahu bihi ta'ala min ad-dalalah wa bassara bihi min al-jahalah wa kathara bihi ba'dal qillah wa aghna bihi ba'dal 'ailah. Wassalawatullahi alaihi wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin mattasalat 'ainun binadar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, sholihin sholihat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan serta memperbaharui rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan karunia yang tiada terhingga, khususnya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa beribadah, bisa beraktivitas, dan Allah meringankan langkah kaki kita untuk berjalan menuju masjid ini. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menjadi langkah-langkah yang mendatangkan keberkahan, langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, serta mempermudah jalan kita menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada insan mulia yang menjadi pedoman hidup kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah berqudwah kepada beliau. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali mengkaji sirah nabawiyah dan mengkaji kisah-kisah yang mudah-mudahan ketika kita mentadaburinya kita bisa mendapatkan faedah, bisa mendapatkan hikmah dan ibrah yang kemudian menjadi bekal kita, ya, bekal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu kisah terbaik, ya, kisah terbaik yang ada di dalam Al-Quran, kisah Nabi yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beliau adalah Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim Ibnul Karim, ya. Al-Karim orang yang mulia, ya. Kemudian bapaknya juga mulia, kakeknya mulia, kemudian datu atau buyutnya juga orang mulia. Jadi 4 keturunan ini luar biasa, orang-orang mulia yang Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini dari mulai kakeknya, kemudian anaknya, kemudian cucunya dan cicitnya, semua orang yang mulia. Di sisi yang lain ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ini hadisnya sahih. Salah satu tanda akhir zaman, salah satu tanda akhir zaman adalah apa? Munculnya Luka ibnu Luka, ya. Jadi la taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat itu. Maksudnya kiamat tidak akan datang sampai, ya, hatta yakuna as'adan nasi bid dunya Luka ibnu Luka. La taqumus sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bid dunya Luka ibnu Luka.
kiamat tidak akan datang sampai orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Luka ibnu Luka. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah Luka ibnu Luka. Kalau orang ini udah muncul, maka kiamat sudah semakin dekat. Ada yang pernah mendengar hadis ini sebelumnya? Ya, ini salah satu hadis nubuat akhir zaman. Nah, ternyata penjelasan daripada Luka ibnu Luka sebutkan syarah hadis ini, alladzi la aslalahu, orang yang tidak jelas asal usulnya. Kemudian la adabalahu, tidak jelas adabnya. Ya. Kemudian definisinya juga adalah al-laim, orang yang tercela. Jadi dia adalah anak yang tercela, kemudian bapaknya juga tercela. Orang yang tidak punya adab dan bapaknya juga tidak punya adab. Kemudian la aslalahu, tidak jelas asal usulnya. Dari mana dia, nasabnya, bagaimana riwayat pendidikannya, itu tidak jelas. Nah, orang seperti ini kalau sudah as'adan nas di dunia, ketika dia menjadi yang paling bahagia, yang paling berkuasa, yang paling bisa melakukan segala sesuatunya sesuai keinginan dia, maka hati-hati, ini bisa menjadi pertanda dekatnya akhir zaman. Luka ibnu Luka. Nah, bapak dan anak yang sama-sama menjadi musibah bagi umat manusia. Nah, ini tanda akhir zaman semakin dekat. Nah, tapi kalau kita kaji hadis yang lain, ya, ada garis nasab dan keturunan yang oleh Rasulullah, ya, dia adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. 4 generasi. Dia adalah orang mulia. Yang sampai kisah hidupnya disebutkan dalam Al-Quran, ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf, bapaknya Yakub. Yakub nama bapaknya Ishak. Ishak nama bapaknya Ibrahim. Ini nabi semua. Ya, Ibrahim, ya, sebagaimana kita baca dalam kisah, ya, dalam tafsir, dalam kisah-kisah para nabi, disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu usianya sudah 100 tahun. Sementara istrinya Sarah itu sudah 90 tahun. Itu belum dikaruniai anak. Waktu itu Ismail sudah usia 14 tahun. Tapi kan Ismail adalah putranya Nabi Ibrahim yang dilahirkan bukan dari Sarah tapi dari Siti Hajar. Ya, dari Hajar. Itu Ismail sudah 14 tahun, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada Nabi Ibrahim seorang putra, ya, dari istri, yaitu Sarah, ya. Di usia berapa? 90 tahun Sarah, 100 tahun Nabi Ibrahim. Nah, kalau kita baca, ternyata itu bagian daripada cara Allah menghibur Nabi Ibrahim setelah beliau merasa bersedih. Ada yang tahu sedihnya itu kenapa? Apa karena sudah lama nggak punya anak? Bukan. Sedihnya itu karena kan beliau itu juga satu zaman dengan Nabi Lut, ya, alaihissalam. Jadi ketika ada tamu-tamu yang datang, ya, kalau dalam Al-Quran kan ada tamu-tamu yang datang ke rumahnya Nabi Lut untuk menyelamatkan Nabi Lut dari makar jahat kaumnya yang melakukan tindakan apa? Sodomi, ya. Ini saya pernah membaca perkataan Al-Walid, ya, Khalifah Bani Umayyah, ya. Al-Walid itu pernah mengatakan bahwa kalau bukan karena diabadikan dalam Al-Quran, saya nggak percaya ada laki-laki suka sama laki-laki. Jadi sejahiliyah-jahiliyahnya orang Arab jahiliyah itu tidak pernah terbayangkan ada laki-laki suka sama laki-laki. Nah, tapi karena itu diabadikan dalam Al-Quran, maka dia mengimaninya. Nah, ketika Nabi Lut ini diselamatkan oleh tamu-tamu yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah para malaikat. Nah, malaikat-malaikat ini sebelum datang ke rumah Nabi Lut, terlebih dahulu datang ke rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sudah mengabarkan bahwa sebentar lagi Allah akan menurunkan azab. Ya, Allah akan menurunkan azab. Disitulah Nabi Ibrahim merasa sedih.
Nah, kemudian Allah menghibur Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memberikan keturunannya itu ya Ishak. Dan para ulama ya mayoritas jumhur mengatakan bahwa urutannya itu yang pertama kali lahir adalah Nabi Ismail, baru kemudian Nabi Ishak. Jaraknya 14 tahun. Nah, ini yang disepakati oleh para ulama. Ismail dulu dari Hajar, baru kemudian Ishak menyusul 14 tahun kemudian. Nah, Ishak kemudian mempunyai anak, menikah. Ishak menikah, mempunyai anak bernama Yakub. Nah, Yakub ini juga punya anak banyak. Anaknya berapa? Dari istri pertama 10, ya, dari istri keduanya Rahel itu ada 2, Bunyamin dan Yusuf. Nah, jadi ini nasabnya, ya. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, inilah yang disebut dengan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yang kemudian kisahnya dalam Al-Quran disebut Ahsanul Qasas. Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab At-Tafsir Al-Munir menyebutkan setidaknya ada 5 alasan kenapa kisahnya Nabi Yusuf ini menjadi kisah terbaik sepanjang masa. Disebutkan dalam Al-Quran Ahsanal Qasas, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ya, sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran, kisah terbaik sepanjang masa. Paling tidak ada 5 alasan. Pertama, kalau kata beliau, ini adalah naskah ataupun narasi yang sempurna. Dari segi penulisannya, urutannya, tartibnya, itu betul-betul bisa dipahami dari awal sampai akhir runut. Coba kita bandingkan dengan kisah Nabi yang lain. Siapa Nabi, sebutkan nama Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Betul, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Tapi kita baca Al-Quran, Nabi Musa ada di banyak surat. Dan itu terpencar-pencar. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ada, di dalam surat Toha ada, kemudian dalam surat Asy-Syu'ara, ya, sampai di juz amma pun ada. Tidak sistematis. Nah, kisahnya Nabi Yusuf ini satu-satunya kisah dalam Al-Quran yang awalnya seperti apa, kemudian masa kanak-kanaknya seperti apa, kemudian masa mudanya seperti apa, kemudian dewasanya seperti apa, dan sampai bagaimana Nabi Yusuf ini meninggal. Itu disebutkan runut. Jadi ini satu-satunya kisah yang narasinya, naskahnya sempurna, runut dalam satu surat, dan seakan-akan kita membaca novel gitu ya. Meskipun ini bukan novel pastinya. Seperti kita orang baca novel itu. Ya, runutannya jelas. Tidak terpencar-pencar. Ya, kemudian alasan kedua, kenapa ini disebut Ahsanul Qasas? Karena ditinjau dari segi pesan moral. Ya, pesan moral yang terkandung dalamnya ada sangat banyak sekali. Ya, akhlak, bagaimana ketika Nabi Yakub kehilangan putra yang sangat dicintainya. Ya, beliau salah satu kalimat yang sangat luar biasa di dalam surat Yusuf ini adalah kalimatnya Nabi Yakub ketika bersedih. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan keluh kesahku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nanti ini juga menginspirasi Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika dituduh yang selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, sebulan tidak hidup bersama Nabi, berpisah dengan Nabi, pulang ke rumah orang tuanya menangis, ya, nggak nafsu makan sampai badannya kurus, ya. Itu sesungguhnya aku hanya bisa mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Yakub, yaitu apa? Sabrun jamil, ya, hanya bisa bersabar. Nah, Sa'id bin Musayyib kalau tidak salah mengatakan waktu itu Allah Subhanahu wa taala belum menurunkan satu kalimat yang bisa dibaca oleh orang yang kena musibah dan itu bisa menenangkan hatinya dan menambah pahalanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu itu belum. Ya, kalau Allah sudah diajarkan maka itu yang akan diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Tapi ketika itu belum
diturunkan, belum diajarkan. Maka beliau mengucapkan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Dan yang menarik dari kisah ini adalah bagaimana Nabi Yakub senantiasa husnudzan billah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa suatu saat nanti ya, saya akan bertemu kembali dengan putra yang hilang, ya. Kan kalau kita baca kisahnya seperti itu. Beliau adalah putra yang sangat disayangi, kemudian saudara-saudaranya yang beda ibu, ya, itu berencana untuk membunuhnya, kemudian gak jadi dibunuh tapi dimasukkan ke dalam sumur, ya, begitu. Nah, ini yang kedua, alasan kedua karena memang banyak pesan moral yang sangat luar biasa. Dari sisi Nabi Yakubnya juga, bukan hanya dari sisi Nabi Yusufnya saja. Nah, Nabi Yusuf yang jelas beliau sudah mengajarkan bagaimana menjadi pribadi yang bersabar. Ada dua jenis kesabaran. Ini yang seringkali diulang-ulang, ya. Sabar idtirari dan sabar ikhtiyari. Idtirari, sabar keterpaksaan. Orang kena musibah, nggak ada pilihan lain kecuali dia bersabar. Kalau dia mengeluh, ya, masalahnya nggak cepat selesai, kemudian tidak mendapatkan pahala. Musibah itu bisa menghapus pahala kalau kita bersabar dan yakin bahwa Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik, ya, begitu. Nah, Nabi Yusuf sudah diuji dengan sabar yang ibtirori, dia terpaksa. Sabar yang ketika beliau kena musibah, ketika diuji dengan sesuatu yang tidak enak, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual, wasyarauhu bithamanin bakhsin, dijual dengan harga yang rendah, harga yang murah. Padahal kita tahu Nabi Yusuf ini adalah orang yang paling tampan. Ya, ketampanannya itu kalau disebutkan dalam kitab-kitab klasik, dalam kitab Buturos, memang wajahnya tampan, memancarkan, ya, cahaya, dan juga matanya enak untuk dipandang. Nah, jadi matanya dan wajahnya itu enak untuk dilihat. Itu pun dijual dengan harga yang murah. Ya, inilah, ya, kisah para nabi. Selalunya kita dapati bukan kisah-kisah yang hidupnya enak terus. Nabi Yusuf dijual dengan harga yang murah. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dilempari batu. Bahkan belum pernah dilempari kotoran. Pernah diludahi oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah seumur hidup. Yang namanya insan, manusia itu pasti akan mengalami kepayahan. Mulai dia dilahirkan, belajar bicara, belajar merangkak, belajar berjalan, jadi anak-anak, jadi remaja, dewasa, ya, kemudian jadi lansia. Semua hidupnya penuh dengan kepayahan, kesusahan, ya. Nah, ini yang kita dapat di dalam kisah-kisah para nabi, di mana Nabi Yusuf pun mengalami sesuatu yang tidak enak. Ujian yang tidak mengenakan itu sabarnya sabar idtirari. Ujian yang mengenakan sabarnya sabar ikhtiyari. Dan ini yang paling berat, ya, sabar ketika pintu-pintu maksiat terbuka lebar. Ketika pintu-pintu maksiat terbuka lebar, masih bisa bersabar di atas ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Nah, inilah sabar yang kalau menurut Umar bin Khattab sabarnya orang-orang jujur. Kenapa? Karena kalau orang berbuat baik, ya, siapapun bisa. Ya, berbuat baik semua orang bisa, tetapi meninggalkan kemaksiatan itu hanya orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sabarnya Nabi Yusuf sudah di level itu. Sabar dengan sesuatu yang tidak mengenakan dan sabar ketika diuji dengan sesuatu yang mengenakan. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang buruk, dan sesuatu yang mengenakan. Ya, sesuatu yang mengenakan sebagaimana kita ketahui beliau diajak ataupun digoda oleh Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz, ya, tidak disebutkan dalam Al-Quran namanya Zulaikha. Ya, tidak disebutkan. Ya, alasannya kenapa? Karena salah satu hikmahnya untuk menghormati. Dia masih malu-malu, maksiat tapi masih
masih malu-malu, tidak terang-terangan, sehingga Al-Quran pun menyamarkan namanya, hanya disebutkan Imro'ah, istri Al-Aziz, penguasa Mesir ketika itu, oknum istri, ya, seorang pejabat Mesir ketika itu. Tidak disebut namanya Zulaikha, tapi ya dalam kitab-kitab tafsir yang sudah terpengaruh Israiliyat disebut namanya Zulaikha. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, bagaimana Nabi Yusuf akhirnya memperoleh tamkin, memperoleh kejayaan, menjadi penguasa, salah satu orang penting di Mesir. Setelah diuji, setelah mengalami ya pasang surut kehidupan, ya barulah Allah memberikan kejayaan. Maka ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditanya, mana yang lebih baik, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Mana yang lebih bagus, ya, orang diberi kejayaan, diberi kekayaan, kemudian dia bersyukur, atau orang yang diberi musibah, kemudian dia bersabar? Kira-kira kalau bapak-bapak sekalian ditanya, mana yang lebih baik, Pak? Kaya bersyukur. Itu cita-cita kayaknya, Pak, ya. Ya. Imam Asy-Syafi'i jawabannya sangat luar biasa. Ketika ditanya mana yang lebih baik, orang yang berjaya diberi tamkin lalu dia bersyukur, atau orang yang diberi musibah lalu dia bersabar? Jawabannya Imam Syafi'i apa? La yumakkan hatta yubtala. Seseorang tidak akan mendapatkan kekayaan, tidak akan mendapatkan kejayaan sampai dia diuji. Nah, kira-kira. Nah, dia pasti orang yang diberi kekayaan dan bersyukur dulunya pernah menjadi orang yang diberi musibah dan bersabar. Nah, begitu. Ini pesan moral yang sangat banyak sekali, kandungannya luar biasa. Ini alasan kedua, kenapa kisah Nabi Yusuf ini yang menjadi ahsanul qasas. Kemudian alasan yang ketiga, ditinjau dari banyaknya tema-tema dan ilmu-ilmu penting di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita kaji, ada nggak pembahasan akidah di dalamnya? Ada. Jelas Nabi Yusuf itu ketika di penjara, beliau berdakwah, dan dakwahnya adalah dakwah tauhid. Ya. Kemudian kalau kita tanya, ada nggak pembahasan tentang fikih? Ada, fikih siasah bahkan. Ya. Nah, Nabi Yusuf itu mengatakan bahwa dirinya hafizun alim. Saya adalah orang yang bisa menjaga sesuatu dengan baik dan punya banyak wawasan, punya ilmu, ya, menawarkan dirinya untuk mendapatkan jabatan. Kenapa? Karena dia punya kompetensi, punya kemampuan, ya. Dan juga dalam kisah Nabi Yusuf ini ada pembahasan yang jarang disentuh oleh kaum muslimin, seakan-akan ini menjadi ilmu yang hilang. Akidah udah pasti ada, pembahasan tauhid, pembahasan akidah, pembahasan fikih, pembahasan bagaimana ekonomi, ya, pembahasan ekonomi juga ada, tentang ketahanan pangan di situ ada, ya. Kemudian pembahasan parenting ada. Dan ada satu ilmu lagi yang jarang dikaji, karena memang ini butuh ulama yang betul-betul otoritatif, yaitu apa? Ilmu tentang tafsir mimpi. Nah, ada siapa ulama yang paling dikenal sebagai ahli tafsir mimpi? Siapa? Nggak ada zaman sekarang. Yang saya tanya dari zaman sahabat dan tabi'in, siapa? Ulama dari kalangan sahabat yang ahli tafsir mimpi. Tahu, biar cepat pas aja kan. Kamu pikir-pikir juga nggak ketemu, ya kan? Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian putrinya Asma binti Abi Bakar. Kalau di kalangan tabi'in, di kalangan sahabat ya, Abu Bakar dan putrinya. Kemudian di kalangan tabi'in ada Muhammad bin Sirin. Nah, ulama zaman sekarang juga ada, ya, tapi mungkin tidak begitu terkenal, ya, ulama dari Timur Tengah. Beliau namanya Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Itu beliau ahli tafsir mimpi. Jadi ketika ada orang mimpi tanya kepada beliau, beliau langsung tahu bagaimana kondisi keluarganya,
dan memberikan solusi-solusi yang harus dilakukan. Nah, ini tafsir mimpi yang seakan-akan ilmu itu hilang, tidak tersentuh, karena jarang ada orang yang menggeluti itu. Nah, kemudian alasan yang keempat, kenapa ini menjadi ahsanul qasas, karena dari segi karakter dan tokoh-tokoh yang muncul serta benda-benda yang disebutkan dalam kisah ini dan dinamika sosial yang diangkat itu betul-betul ya menjadikan kisah Nabi Yusuf terasa hidup. Ya. Jadi di dalamnya ada nabi, ada malaikat, ada jin, ada setan, ya, binatang pun ada, ya. Kemudian diantaranya seperti serigala, ya, sapi, burung, dan tumbuh-tumbuhan pun ada, gandum, benda-benda pun ada seperti sumur, timba, baju, kemudian pisau, air, mata, darah, dinamika sosial, kehidupan raja, pedagang, ulama, dan orang-orang jahil, semuanya. Jadi ketika kita membaca kisah ini, itu betul-betul seakan sedang melihat potret sosial yang real, yang nyata. Sampai hari ini pun masih relevan. Ya. Kemudian selanjutnya, alasan kelima, kenapa kisah ini menjadi ahsanul qasas? Karena jika ditinjau dari endingnya, akhir dari kisah ini, ya, bahasanya happy ending, gitu. Happy ending. Nabi Yusuf yang awalnya terzolimi, pada akhirnya happy ending, berkuasa. Ya, kemudian Imratul Aziz pun akhirnya bertaubat. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang menjadi tokoh antagonis juga akhirnya minta maaf kepada Yusuf karena kezoliman yang mereka lakukan. Nah, ini demikian beberapa hal yang disampaikan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab At-Tafsir Al-Munir, kenapa kisah ini menjadi kisah yang terbaik. Salah satu kisah terbaik sepanjang masa. Dan tentunya hikmah yang sangat luar biasa bagi kita, umat Nabi Muhammad, ketika membaca kisah Nabi Yusuf ini, bagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Ya, diabadikan dalam surat Yusuf ayat 92, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Di saat Nabi Yusuf ini bisa saja membalas keburukan saudara-saudaranya di masa lalu, tapi beliau memilih untuk apa? Ya, al-afu indal qudrah. Ini salah satu puncak kemuliaan akhlak, al-afu indal qudrah. Memaafkan saat kita memiliki kemampuan untuk balas dendam, dan itu sulit kecuali bagi orang-orang yang hatinya sudah bersih. Dia latihan untuk mensucikan dirinya, membersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran, dan Allah mensucikan dia, dan ini berpengaruh pada kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kisah-kisah di dalam Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak itu adalah kurikulum pendidikan yang Allah terapkan untuk mendidik Rasulullah dan para sahabatnya, sehingga berpengaruh pada diri Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW ya, berhasil menaklukkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah, ya, Fatu Mekah, itu di tahun 8 Hijriah. Itu dikenal dengan al-yaum, yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang, bukan hari pembalasan. Maka ketika itulah 2000 orang-orang Quraisy masuk Islam. Jumlah kaum muslimin sangat banyak. Berangkat dari Madinah ke Mekah itu 10.000, sampai Mekah bertambah 2.000, total 12.000. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kemudian menjadi salah satu, ya, contoh konkret bagaimana kisah itu bisa mempengaruhi kepribadian seseorang. Allah mendidik Rasul kita Nabi Muhammad SAW dengan kisah Nabi Yusuf yang kita baca. Beliau sangat memaafkan saudara-saudaranya. Maka kemudian Rasulullah pun juga memaafkan kaumnya yang dulu menyiksanya,
mengintimidasi para sahabatnya. Bahkan Rasulullah, kalau kita baca sejarah, 4 kali, tidak kurang dari 4 kali mengalami percobaan pembunuhan. Tapi beliau memilih untuk memaafkan. Ya, karena terpengaruh dari kisah itu. Dan tentunya ada banyak hal positif yang lain yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf ini. Di antaranya adalah perkataan Nabi Yusuf itu sendiri. Ini kan perkataan Nabi Yusuf, ya, qala la tasriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada celaan bagi kalian, ya. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian, wa arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang di antara para penyayang. Dan kalimatnya Nabi Yusuf yang sangat menarik dibandingkan dalam ayat yang 101, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Setelah beliau mengalami ujian yang bertubi-tubi, kemudian Allah memberikan kekuasaan, memberikan kejayaan kepada beliau, ya. Nabi Yusuf alaihi salam merasa Allah sudah memberikan ilmu tafsir mimpi, kemudian ilmu bagaimana menjadi seorang penguasa yang adil, ilmu bagaimana Nabi Yusuf mentakwilkan banyak hal, ya. Maka Nabi Yusuf ini hanya punya cita-cita satu. Di puncak kejayaannya Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan, ya, gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Minta diikut sertakan di dalam kafilah orang-orang soleh. Jarang ada orang yang ketika di puncak kejayaan yang dipikirin mati. Biasanya orang itu kalau sudah menderita, kemudian ingin bangkit dari keterpurukan, lalu mendapatkan kejayaan, cenderung punya keinginan untuk pamer, ya, flexing gitu ya. Pengen menunjukkan bahwa saya masih eksis dan pengen lebih lama lagi hidupnya, kan begitu. Kalau dia pejabat pengen nambah masa jabatannya. Tapi ini Nabi Yusuf alaihi salam mengajarkan satu ilmu tasawuf tingkat tinggi. Bagaimana seseorang itu hatinya senantiasa terpaut dengan Allah, hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dia sudah punya dunia, ya kan? Bukan hanya sebagai penguasa kecil, tetapi dia Mesir, negeri yang sangat terkenal. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam sebuah hadis, man ahabba liqa Allah, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta, yang rindu akan perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun akan rindu dan cinta berjumpa dengannya. Nah, ini Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita, di puncak kejayaan yang dipikirkan adalah ingin segera, ingin cepat-cepat bertemu dengan yang paling dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau model-model kita ini mungkin, ya, cintanya ini masih terbagi, ya toh? Cinta sama Allah ngakunya iya semangat, kalau suruh takbir paling kenceng Allahu Akbar, gitu ya. Tapi di dalam hati kita masih ada keterpautan dengan dunia yang fana ini. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji kembali murojaah, ya, kisah para nabi, kisah yang ada di dalam Al-Quran, yang itu sejatinya, ya, bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk difahami, dihayati, dan kita ambil nilai-nilai keteladannya. Nilai-nilai keteladanannya itu, jejak-jejaknya itu kita ikuti. Ya, karena dalam sebuah athar yang disebutkan, Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, kalau tidak salah ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna syu'ba alaina hifdhu alfadhil Qur'an wa sahula alaina al-amalu bih.
Wa inna man kana ba'dana sahula alaihim hifdhu alfadzil Quran wa sawba alaihim al-amalu bih. Sesungguhnya generasi kita ini, generasi kami adalah generasi yang sulit untuk menghafal lafaz-lafaz Al-Quran. Bahkan konon Khalid bin Walid itu hanya hafal 3 juz. Kami ini generasi yang kalau menghafalkan Al-Quran sulit, tapi kalau untuk mengamalkannya, kami yang terdepan. Inna sa'uba alaina hifdhu al-fadhil Quran wa sahul alaina al-amalu bih. Kami mungkin sulit ngafal, tapi mudah bagi kami untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Tetapi wa inna man kana ba'dana, orang-orang setelah kami, sahula alaihim hifdhu al-fadhil Quran wa sahuba alaihim al-amalu bih. Dimudahkan untuk menghafal Al-Quran, tetapi dipersulit untuk mengamalkannya. Makanya hafidh Al-Quran nggak kurang-kurang, tetapi mungkin yang pemahaman ilmu syar'inya sesuai dengan hafalannya itu masih sedikit. Ya, ditambah lagi, kalaupun sudah terjun dengan masyarakat, ada aja kasus-kasus tertentu, ya, para penghafal Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita diberi dua-duanya. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan di dalam menghafalkannya dan juga dimudahkan di dalam mengamalkannya, karena itu paling penting. Nabi sendiri yang berkata, Nabi sendiri yang bersabda, Rasulullah SAW bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolongmu, tapi juga bisa menjadi penuntutmu. Hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita ketika dibaca, diamalkan, diajarkan, ya, kita membumikan Al-Quran dalam kehidupan. Itu Al-Quran akan menjadi penolong. Ya'til Quran yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi. Tapi Rasulullah juga bersabda, ingat, wal Qur'anu hujjatun alaika. Al-Quran juga bisa menjadi penuntutmu, penjerumus kamu, ya, kamu hafal Al-Quran, ya, tetapi dituntut oleh Al-Quran, dijebloskan oleh Al-Quran, dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan yang paling pertama, 3 golongan yang pertama kali dijebloskan ke dalam neraka, ya, salah satunya adalah ahli Al-Quran, orang yang berjihad, ternyata tujuannya untuk mendapatkan pujian, dikenang sebagai lawan, atau orang yang diberi ilmu, ya, diberi pemahaman, diberi kecerdasan, ya, tetapi dia ingin dikenal sebagai alim, ya, ahli Al-Quran itu, ahli ilmu itu, ya. Atau yang ketiga, orang yang dermawan. Akan tetapi apa? Di balik kedermawanannya, dia punya tendensi ingin, ya, apa? Dicoblos gitu, ya. Nah, ingin supaya meningkat elektabilitasnya, kan begitu, ya. Jadi dikenal sebagai orang dermawan. Ini kembali kepada niat kita masing-masing. Nah, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Ini murojaah bagi kita semua, tadzakarah bagi kita semua, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.